Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Sebelumnya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, amin. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan tentunya nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Desa Karangjati sedang diselimuti suasana haru. Sejak awal bulan, kabar tentang keberangkatan Juragan Mulyo dan istrinya untuk menunaikan ibadah umroh menyebar cepat dari warung kopi hingga teras musola. Spanduk kecil bertuliskan doa selamat dipasang di depan rumah mereka. Setiap sore, beberapa warga datang bersalaman, menitipkan doa, bahkan ada yang menitikan air mata haru. Juragan Mulyo memang dikenal sebagai pengusaha hasil bumi yang cukup berhasil. Gudang padinya luas, truk pengangkutnya lebih dari satu. Namun selama ini ia tak pernah menolak jika diminta membantu kegiatan desa. Ia pernah menyumbang semen untuk perbaikan jalan, juga menyumbang karpet baru untuk musola. Alhamdulillah, akhirnya Pak Mulyo bisa berangkat juga, ucap seorang ibu di halaman rumahnya. Iya, semoga jadi umroh yang mabrur, sahut yang lain. Namun tidak semua hati ikut berbunga. Di rumah sederhana di ujung gang pesantren, Bu Rodiah duduk dengan wajah masam. Rumahnya memang tak besar. Dindingnya masih setengah papan, setengah tembok yang belum diplester rapi. Di sanalah ia tinggal bersama suaminya, Kiai Ahsan, seorang tokoh agama yang disegani di Karangjati. Kiai Ahsan dikenal lembut dan bersahaja. Ia mengajar mengaji anak-anak setiap sore dan memimpin pengajian ibu-ibu setiap malam Jumat. Penghasilannya tak tetap, hanya dari pemberian jamaah, sedikit hasil koperasi desa, dan kadang kiriman beras atau sayur dari warga yang merasa berterima kasih. Namun berbeda dengan suaminya yang selalu merasa cukup, Bu Rodiah justru menyimpan bara dalam hati. Saat mendengar kabar keberangkatan Juragan Mulyo, ia mendecak pelan. Buat apa umroh kalau hasil kerja tidak halal? Gumamnya sinis. Lebih baik ibadah biasa saja, tapi hidup penuh berkah. Sore itu, beberapa ibu-ibu berkumpul di teras rumahnya usai pengajian. Mereka masih mengenakan mukena tipis, sebagian sambil mengipas-ngipas wajah karena udara lembab. Bu Rodiah, sudah dengar ya? Pak Mulyo berangkat minggu depan, kata Bu Salmah dengan nada kagum. Bu Rodiah mengangkat alisnya sedikit. Dengar, tentu saja dengar. Satu desa juga tahu. Masya Allah, rezekinya lancar sekali ya, sahut yang lain. Bu Rodiah tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke mata. Rezeki lancar itu belum tentu berkah. Beberapa ibu terdiam. Mereka tahu nada suara itu bukan sekadar komentar biasa. Maksudnya, Bu? Tanya seseorang dengan hati-hati. Bu Rodiah mencondongkan badan. Suaranya dipelankan seolah membawa rahasia besar. Saya dengar, banyak kliennya yang merasa dirugikan. Harga gabah ditekan, pembayaran ditunda-tunda. Uang orang kecil diputar untuk kepentingan sendiri. Benarkah? Bisik Bu Salmah terkejut. Ya, begitulah kabarnya, jawab Bu Rodiah mantap, padahal ia sendiri hanya mendengar sepintas keluhan seorang petani yang belum tentu benar. Padahal isu itu masih simpang siur. Tak ada bukti jelas. Tak ada laporan resmi. Hanya cerita yang berputar-putar tanpa kepastian. Namun di tangan Bu Rodiah, cerita itu berubah menjadi keyakinan. Kalau memang bersih, kenapa banyak yang mengeluh? Lanjutnya, saya ini cuma tidak ingin kita terkecoh oleh tampilan luar. Orang kaya belum tentu hidupnya diridai. Ibu-ibu mulai saling pandang. Ada yang merasa ragu, ada pula yang mulai terpengaruh. Bu Rodiah merasa puas melihat perhatian tertuju padanya. Sejak lama, ia menyimpan perasaan tak nyaman setiap kali melihat warga lebih menghormati orang kaya daripada suaminya yang seorang kiai. Dalam hatinya, ia merasa suaminya jauh lebih mulia. Namun kenyataan bahwa mereka hidup pas-pasan seringkali mengusik harga dirinya. Ia teringat saat harus menunda membeli kain baru karena uang belanja menipis. Ia teringat ketika atap dapur bocor dan mereka harus menampung air hujan dengan ember. Semua itu membuatnya memandang kekayaan dengan kecurigaan. Baginya,
Hidup sederhana adalah tanda keberkahan. Dan orang kaya, terutama yang cepat naik, hampir pasti ada yang tidak beres. Lebih baik seperti Pak Hasan, katanya lagi, menyebut nama suaminya dengan bangga. Tidak punya banyak harta, tapi tenang. Tidak perlu keluar negeri segala untuk pamer ibadah. Ucapan itu membuat sebagian ibu tersenyum kaku. Tak lama kemudian, Kyai Hasan keluar dari dalam rumah, hendak mengambil air wudhu. Ia sempat mendengar potongan pembicaraan terakhir. "Rodiah," tegurnya lembut, "hati-hati dalam berbicara. Kita tidak tahu urusan orang." Bu Rodiah langsung menegakkan tubuh. "Saya hanya mengingatkan, Pak, supaya tidak silau harta." Kyai Hasan memandang istrinya dengan tatapan sayu. Ia mengenal benar sifat itu, mudah berprasangka, mudah mencurigai. Namun selama ini ia berharap waktu akan melunakkannya. Berprasangka baik itu lebih menenangkan, ucapnya pelan sebelum melangkah pergi. Namun setelah suaminya masuk kembali, Bu Rodiah justru menghela napas kesal. "Kalau kita terus berprasangka baik, nanti diinjak-injak," katanya kepada ibu-ibu. "Saya hanya tidak ingin desa ini tertipu." Obrolan pun berlanjut. Dari sekadar membahas umroh, berubah menjadi spekulasi tentang kekayaan, tentang siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Nama Juragan Mulyo disebut berkali-kali, dan setiap kali itu pula bayangan negatif semakin menebal. Sore merambat menjadi maghrib. Ibu-ibu pamit pulang satu persatu, membawa cerita yang baru saja mereka dengar. Di rumahnya yang sederhana, Bu Rodiah berdiri di depan cermin kecil. Ia merapikan kerudungnya, menatap wajah sendiri dengan perasaan campur aduk, antara bangga dan gelisah. Di luar, suara azan berkumandang dari mushola yang dipimpin suaminya. Suara itu tenang, menenangkan desa Karangjati seperti biasa. Namun di sudut hati Bu Rodiah, benih prasangka telah tumbuh. Dan tanpa ia sadari, kata-kata yang ia sebarkan hari itu mulai berputar, membentuk arus kecil yang kelak bisa menjadi gelombang. Di desa yang tenang itu, gosip seringkali terdengar sepele. Tetapi bagi Bu Rodiah, setiap bisikan adalah pembenaran atas keyakinannya sendiri, bahwa kekayaan orang lain hampir selalu menyimpan noda. Dan dari teras rumah sederhana itulah, api kecil prasangka mulai menyala. Pelan, namun pasti. Pagi di desa Karangjati selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan desir angin yang menyentuh daun pisang di belakang rumah Kyai Hasan. Rumah itu berdiri sederhana di dekat musola kecil yang menjadi pusat kegiatan mengaji anak-anak. Dindingnya belum seluruhnya diplester, lantainya masih semen kasar, dan di ruang tamunya hanya ada tikar pandan serta rak kayu berisi kitab-kitab kuning yang mulai menguning dimakan usia. Namun bagi Kyai Hasan, rumah itu sudah lebih dari cukup. Seusai salat subuh berjamaah, ia biasa duduk bersila di serambi, memegang tasbih kayu yang sudah halus karena sering digenggam. Wajahnya teduh, sorot matanya lembut. Beberapa jamaah laki-laki kerap duduk mengelilinginya, mendengarkan nasihat singkat tentang sabar dan syukur sebelum mereka berangkat ke sawah atau pasar. "Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit," ucapnya suatu pagi. "Yang penting halal dan cukup. Kalau hati tenang, itu tanda berkah." Kata-katanya tidak pernah menggebu-gebu. Ia bukan tipe penceramah yang berapi-api. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia tidak pernah menyindir siapapun secara langsung, tidak pula menyinggung kekayaan atau kemiskinan. Bagi Kyai Hasan, setiap orang punya ujian masing-masing. Penghasilannya memang tak tetap. Setiap bulan, koperasi desa memberinya sedikit bagian dari keuntungan penjualan pupuk dan sembako. Kadang ada warga yang memberi beras setelah panen, atau menitipkan amplop kecil seusai pengajian. Tidak pernah besar, tetapi selalu cukup untuk makan dan membayar kebutuhan dasar. Ia tidak memiliki kendaraan selain sepeda tua yang catnya mulai pudar. Jika harus ke kecamatan, ia mengayuh pelan melewati jalan berbatu, tanpa mengeluh. Beberapa warga pernah menawarkan bantuan membelikan motor secara patungan, tetapi ia menolak dengan halus. "Masih kuat mengayuh," katanya sambil tersenyum. Berbeda dengan suaminya, Bu Rodiah memandang kehidupan mereka dengan cara lain. Pagi itu, saat Kyai Hasan menghitung uang hasil koperasi yang baru dibagikan, jumlahnya tak sampai 1 juta rupiah,
Bu Rodiah berdiri di sampingnya dengan wajah tak puas. "Hanya segini lagi?" tanyanya. Kiai Ahsan mengangguk tenang. "Alhamdulillah. Cukup untuk kebutuhan bulan ini." "Cukup menurut Bapak," sahut Bu Rodiah. "Tapi lihat rumah kita. Atap dapur bocor, lemari kayu hampir lapuk. Bapak ini kiai, dihormati orang satu desa. Masa hidupnya begini terus?" Nada suaranya tak tinggi, tetapi syarat keluhan yang lama dipendam. Kiai Ahsan menatap istrinya dengan sabar. Kehormatan bukan diukur dari rumah besar. "Tapi orang-orang sekarang melihat itu, Pak," jawab Bu Rodiah cepat. "Lihat Juragan Mulyo. Rumahnya megah, mobilnya 2. Orang-orang datang menyanjung. Padahal kita tidak tahu dari mana hartanya." Nama itu kembali disebut, seperti duri kecil yang tak pernah benar-benar hilang dari pembicaraan mereka. Kiai Ahsan menghela napas pelan. "Kita tidak bertanggung jawab atas rezeki orang lain. Kita hanya menjaga rezeki kita sendiri." Bu Rodiah memalingkan wajah. Dalam hatinya, ada rasa tidak adil yang terus mengendap. Ia merasa suaminya terlalu baik, terlalu pasrah. Baginya, hidup pas-pasan bukan sekadar ujian, tetapi juga tanda bahwa dunia tidak berpihak. Ia teringat masa awal pernikahan mereka. Saat itu, ia membayangkan menjadi istri seorang kiai akan membuat hidupnya terjamin dan dihormati. Memang ia dihormati, tetapi penghormatan itu tidak selalu diiringi kenyamanan materi. Seringkali ia harus menahan diri untuk tidak membeli baju baru saat melihat ibu-ibu lain datang ke pengajian dengan kain yang lebih bagus. Ia tersenyum di depan mereka, tetapi di dalam hati ada rasa getir yang sulit dijelaskan. "Orang kaya itu jarang bersih," gumamnya suatu sore saat mereka makan bersama dengan lauk sederhana, sayur bening dan tempe goreng. "Kalau hartanya banyak, pasti ada yang tidak beres." Kiai Ahsan berhenti mengunyah. "Jangan begitu, Rodiah. Kita tidak tahu." "Tapi kenyataannya begitu," jawabnya keras kepala. "Mana mungkin orang bisa cepat kaya tanpa cara yang curang? Zaman sekarang serba sulit." Bagi Bu Rodiah, kemiskinan yang dijalani dengan sabar adalah bukti kemuliaan. Sebaliknya, kekayaan hampir selalu ia pandang sebagai sesuatu yang mencurigakan. Ia membangun keyakinan itu sedikit demi sedikit, dari cerita-cerita yang didengar, dari gosip yang beredar, dari rasa iri yang tak pernah benar-benar ia akui. Sementara itu, Kiai Ahsan tetap menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama. Pagi mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Siang membantu mencatat pembukuan koperasi. Sore menerima tamu yang meminta nasihat. Malam memimpin pengajian ibu-ibu. Ia tidak pernah memasang tarif. Jika ada yang memberi, ia terima dengan syukur. Jika tidak, ia tetap tersenyum. Beberapa warga sebenarnya sangat menghormatinya. Mereka tahu Kiai Ahsan jujur dan tidak pernah memanfaatkan jabatan moralnya untuk keuntungan pribadi. Namun penghormatan itu tidak selalu tampak dalam bentuk materi. Suatu hari, seorang pemuda berkata kepadanya, "Pak Kiai, kenapa tidak membuka pesantren saja? Biar lebih besar, lebih maju." Kiai Ahsan tersenyum. "Mengurus yang kecil saja harus amanah. Kalau niatnya hanya ingin besar, nanti lupa tujuan." Jawaban itu sederhana, tetapi bagi Bu Rodiah, terdengar seperti penolakan terhadap kesempatan. Ia ingin hidup lebih lapang, ingin dapur yang tak bocor saat hujan turun, ingin merasa bahwa menjadi istri kiai berarti lebih dari sekadar hidup bersahaja. Namun perbedaan cara pandang itu tidak pernah benar-benar diselesaikan. Mereka tetap makan bersama, tetap tidur di kamar yang sama, tetapi hati mereka memandang dunia dengan sudut yang berbeda. Di satu sisi, ada Kiai Ahsan yang merasa cukup selama tak berhutang dan tak mengambil yang bukan haknya. Di sisi lain, ada Bu Rodiah yang memandang kekayaan orang lain dengan kecurigaan, seolah kemiskinan mereka adalah bukti paling sahih tentang keberkahan. Di desa Karangjati, rumah sederhana itu tetap berdiri tenang. Dari luar, tak ada yang terlihat janggal. Seorang kiai yang dihormati dan istrinya yang aktif dalam pengajian tampak seperti keluarga biasa yang hidup bersahaja. Namun di balik dinding semen kasar itu,
Benih prasangka perlahan menguat dalam hati Bu Rodiah, keyakinan bahwa orang kaya hampir selalu menyimpan dosa tersembunyi. Dan keyakinan itu, tanpa ia sadari, mulai membentuk cara pandangnya terhadap siapapun yang hidupnya lebih lapang dari mereka. Di sudut lain desa Karangjati, jauh dari rumah sederhana Kyai Ahsan, berdiri sebuah gerobak kayu bercat hijau yang setiap pagi mengeluarkan aroma kaldu ayam yang mengepul hangat. Gerobak itu milik Hendra, pemuda berusia 23 tahun yang baru lulus dari sekolah tata boga di kota kabupaten. Hendra bukan anak orang berada. Ayahnya dulu buruh tani, kini sudah sakit-sakitan. Ibunya membantu tetangga membuat kue pesanan jika ada hajatan. Sejak kecil, Hendra terbiasa melihat ibunya memasak dengan bahan seadanya, tetapi selalu berusaha membuat rasa terbaik dari apa yang ada. Dari situlah kecintaannya pada dapur tumbuh. Setelah lulus sekolah, ia sebenarnya sempat melamar kerja di restoran kota. Namun biaya transportasi dan kebutuhan hidup di kota terasa berat. Ia memilih pulang ke Karangjati, membawa satu tekad sederhana, membuka usaha sendiri. Kalau orang desa harus ke kota untuk makan enak, kenapa tidak aku saja yang membuatkan di sini? Pikirnya waktu itu. Dengan tabungan seadanya dan bantuan pinjaman kecil dari koperasi desa, ia membeli gerobak bekas. Catnya sudah mengelupas, rodanya sedikit miring, tetapi ia memperbaikinya perlahan. Setiap malam ia mengecat ulang, memasang papan nama bertuliskan sederhana, Bubur Ayam Hendra. Rutinitasnya dimulai pukul 3 dini hari. Saat sebagian besar warga masih terlelap, dapur kecil di rumahnya sudah menyala. Ia mencuci beras hingga bersih, merebusnya dengan air kaldu ayam yang dimasak perlahan agar rasa gurihnya keluar alami. Daging ayam ia suir halus, lalu ia tumis dengan bumbu yang ia racik sendiri. Ia bekerja dalam diam, hanya ditemani suara kayu bakar yang berderak. Pukul 6 pagi tepat, gerobaknya sudah mangkal di dekat perempatan jalan menuju pasar. Asap tipis mengepul dari panci besar di atas kompor kecil. Hari pertama berjualan, pembelinya hanya 3 orang. "Mas, buburnya kurang gurih," kata seorang bapak sambil mengaduk perlahan. Hendra tersenyum, tidak tersinggung sedikit pun. "Terima kasih masukannya, Pak. Besok saya perbaiki." Hari kedua, pembelinya bertambah menjadi 5. "Sambelnya coba ganti sambal kacang saja," saran seorang ibu. "Biar beda dari yang lain." Hendra mengangguk. Malamnya, ia mencoba beberapa resep sambal kacang sampai menemukan rasa yang menurutnya pas. Hari ketiga, seorang pemuda berkata, "Kecapnya ganti merek lain, Mas. Yang ini terlalu manis." Semua saran ia catat dalam buku kecil yang selalu ia bawa di saku celemeknya. Ia tidak pernah merasa direndahkan. Baginya, setiap kritik adalah pelajaran gratis. Tak jarang ia pulang dengan panci yang masih setengah penuh. Penghasilannya belum seberapa. Kadang hanya cukup untuk membeli bahan lagi esok hari. Ibunya pernah bertanya pelan, "Apa tidak sebaiknya cari kerja lain saja, Hendra?" Hendra tersenyum sambil mencuci panci. "Kalau baru mulai sudah menyerah, kapan berhasilnya, Bu?" Yang membuatnya berbeda bukan hanya ketekunannya, tetapi juga kebiasaannya yang satu itu. Jika buburnya tak habis, ia tidak membuangnya. Ia mengemas dalam wadah bersih, lalu sore hari mengantar ke panti asuhan kecil di desa sebelah. Anak-anak di sana selalu menyambutnya dengan senyum lebar. "Mas Hendra datang," teriak seorang bocah kecil. Melihat mereka makan dengan lahap membuat lelahnya terbayar. Ia tidak pernah merasa rugi. Baginya, rezeki yang dibagikan tidak akan mengurangi, justru menenangkan hati. Setiap Jumat pagi, sebelum membuka lapak, ia menyisihkan sebagian kecil uang di kotak khusus bertuliskan sedekah. Tidak besar jumlahnya, tetapi ia melakukannya dengan konsisten. Beberapa warga mulai memperhatikan kegigihannya. "Anak itu rajin sekali," kata seorang pedagang sayur di pasar. "Iya, jam 3 pagi sudah bangun," katanya, sahut yang lain. Namun tidak semua orang langsung percaya pada usaha kecilnya. Ada yang memandang sebelah mata. "Ah, paling semangatnya cuma awal," celetuk seseorang. Hendra mendengar komentar seperti itu, tetapi ia memilih diam. Ia lebih fokus memperbaiki rasa.
Ia mengganti jenis beras agar teksturnya lebih lembut. Ia menambah waktu perebusan kaldu supaya lebih gurih tanpa perlu banyak penyedap. Ia belajar mengatur porsi agar pembeli merasa puas. Perlahan, perubahan itu terasa. Suatu pagi, antrean kecil mulai terbentuk. 5 orang menjadi 10. 10 menjadi 15. Beberapa pelanggan tetap bahkan rela datang lebih pagi agar tidak kehabisan. Sekarang rasanya pas, Mas, ujar seorang bapak yang dulu pernah mengkritik. Hendra tersenyum lebar. Alhamdulillah, Pak. Ia tetap menjaga sikap rendah hati. Tidak pernah menaikkan harga sembarangan. Jika ada pembeli yang kekurangan uang, ia tetap melayani. Bayar besok saja, katanya ringan. Di rumah, ayahnya yang jarang bicara mulai terlihat bangga. Meski tubuhnya lemah, ia sering duduk di kursi bambu depan rumah, memperhatikan Hendra menyiapkan bahan. Kerja yang jujur itu tidak pernah sia-sia, ucap sang ayah suatu pagi. Hendra mengangguk. Ia percaya itu. Ia tidak pernah memikirkan menjadi kaya dalam waktu cepat. Ia hanya ingin usahanya stabil, bisa membantu orang tua, dan memberi manfaat bagi sekitar. Setiap kali gerobaknya didorong menuju perempatan, ia selalu berdoa singkat dalam hati. Bukan doa panjang, hanya permohonan agar dagangannya cukup dan berkah. Di desa Karangjati, gerobak hijau itu perlahan menjadi pemandangan akrab setiap pagi. Asap hangatnya menyatu dengan embun subuh, menjadi saksi perjuangan seorang pemuda yang memilih jalan kerja keras dan kesabaran. Hendra tidak tahu bagaimana nasib usahanya kelak. Ia tidak sibuk memikirkan penilaian orang. Yang ia tahu, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Dan selama tangannya masih kuat mengaduk bubur, selama hatinya tetap yakin pada kejujuran dan sedekah, ia akan terus berdiri di balik gerobak hijau itu, menyambut pagi dengan harapan yang sederhana namun teguh. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terasa pada awalnya. Gerobak hijau milik Hendra yang dulu sering pulang dengan panci setengah penuh, kini mulai kehabisan sebelum jam 9 pagi. Awalnya hanya beberapa pelanggan tetap yang kembali setiap hari. Mereka datang karena merasa cocok dengan rasa buburnya yang semakin mantap, teksturnya lembut, kaldunya gurih alami, sambalnya pas di lidah. Namun kabar tentang bubur itu menyebar dari mulut ke mulut. Kalau mau bubur enak, coba ke perempatan dekat pasar, kata seorang ibu kepada saudaranya dari desa sebelah. Yang jual masih muda, tapi rasanya tidak kalah dengan di kota, sahut yang lain. Hendra tetap bangun pukul 3 dini hari, seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari kebiasaannya. Ia tetap mencuci beras hingga airnya bening. Tetap merebus kaldu ayam lebih lama agar sari tulangnya keluar sempurna. Bahkan ia kini lebih teliti memilih bahan. Jika ayam yang dibelinya terlihat kurang segar, ia tak segan mencari ke tempat lain meski harus berjalan lebih jauh. Di dapur kecil rumahnya, buku catatan kecil itu masih setia berada di samping kompor. Halamannya mulai penuh oleh tulisan tangan yang rapi. Kurangi garam sedikit. Tambahkan daun bawang lebih banyak. Sambal jangan terlalu pedas. Semua ia pelajari. Ia mencoba satu persatu, membandingkan hasilnya, lalu mencatat kembali mana yang paling disukai pelanggan. Ibunya sering memperhatikan dengan senyum bangga. Sekarang antreannya sampai ke jalan. Hendra, katanya suatu pagi. Hendra hanya tersenyum. Alhamdulillah, Bu. Semoga tetap begini. Beberapa bulan berlalu, dan gerobak itu mulai terasa sempit. Pembeli berdiri berdesakan, sebagian terpaksa menunggu sambil berdiri karena bangku kayu tak cukup menampung semua. Atas saran ayahnya, Hendra menyisihkan keuntungan untuk membuat warung semi-permanen di lahan kecil depan rumahnya. Bangunannya sederhana, dinding papan dan atap seng, tetapi cukup luas untuk beberapa meja panjang. Gerobak hijau itu kini berada di dalam warung, menjadi bagian dari identitas yang tak ia tinggalkan. Hari pertama membuka warung kecil itu, Hendra merasa gugup. Namun sejak subuh, pembeli sudah berdatangan. Bahkan ada 2 orang dari desa tetangga yang sengaja datang lebih pagi agar tidak kehabisan. Sekarang tidak perlu berdiri lagi, ujar seorang bapak sambil tertawa puas. Keramaian itu membuat suasana berbeda. Suara sendok beradu dengan mangkuk,
tawa ringan pelanggan, dan aroma bubur yang menguar hangat menyatu menjadi irama pagi Karangjati. Namun di balik semua itu, Hendra tidak berubah. Ia tetap melayani dengan senyum yang sama. Jika ada pelanggan yang komplain, ia tetap mendengarkan. "Mas, hari ini agak asin," kata seorang ibu. Hendra langsung mencicipi sedikit dari panci cadangan. "Terima kasih sudah memberitahu, Bu. Besok saya perbaiki." Setiap Jumat pagi, sebelum warung benar-benar ramai, ia selalu menyisihkan sebagian keuntungan ke dalam kotak sedekahnya. Kadang ia membeli tambahan bahan khusus untuk dibagikan gratis. Suatu Jumat, ia membagikan bubur tanpa biaya kepada tukang becak yang biasa mangkal di dekat pasar. "Mas, ini bayarannya?" tanya seorang tukang becak sambil merogoh saku. "Tidak perlu, Pak. Jumat berkah," jawab Hendra ringan. Ia juga tidak pernah lupa pada panti asuhan di desa sebelah. Meski kini dagangannya jarang tersisa, ia tetap memasak lebih untuk dibagikan. "Kalau rezeki lagi lapang, jangan lupa berbagi," pesan ayahnya. Semakin hari, nama bubur Hendra semakin dikenal. Ada yang menyebutnya sebagai contoh anak muda gigih. Ada pula yang kagum karena ia tak segan membantu musola desa tanpa diminta. Ia pernah menyumbang sebagian keuntungan untuk memperbaiki genteng yang bocor. Namun, sebagaimana biasanya, keberhasilan kecil di desa tidak pernah lepas dari dua sisi penilaian. Di sudut warung kopi, beberapa lelaki membicarakannya. "Rezeki anak muda itu deras sekali ya," kata seorang petani sambil menyeruput kopi. "Iya, belum setahun sudah punya warung sendiri," sahut yang lain. Nada itu terdengar kagum. Namun di meja sebelah, suara lain berbisik pelan. "Terlalu cepat suksesnya. Anak baru lulus sekolah, modalnya dari mana? Jangan-jangan ada yang tidak beres." Bisikan itu awalnya samar, seperti angin yang lewat tanpa jejak. Tetapi semakin hari, semakin sering terdengar. Orang-orang mulai menghubungkan kesuksesannya dengan berbagai dugaan yang tidak jelas asalnya. Hendra sendiri sibuk dengan pekerjaannya. Ia tidak tahu bahwa namanya mulai menjadi bahan pembicaraan dengan dua rasa berbeda, kagum dan curiga. Suatu pagi, seorang ibu yang jarang ia kenal berkata sambil tersenyum tipis, "Usahanya lancar sekali, Mas. Semoga tetap di jalan yang benar." Hendra tidak menangkap makna tersembunyi dari kalimat itu. Ia hanya mengangguk sopan. "Doakan saja, Bu." Di rumahnya yang sederhana, ia tetap hidup apa adanya. Motor bekas yang ia beli hanya untuk memudahkan belanja bahan ke pasar induk. Ia tidak membeli barang mewah. Ia tidak memamerkan hasilnya. Namun perubahan kecil tetap terlihat. Atap rumah orang tuanya yang dulu bocor kini sudah diperbaiki. Dinding dapur dicat ulang agar tidak lembab. Semua dilakukan perlahan, sesuai kemampuan. Bagi sebagian warga, itu bukti kerja keras yang membuahkan hasil. Bagi sebagian lain, itu justru memancing prasangka. Dan suatu sore, ketika obrolan ibu-ibu kembali ramai seusai pengajian, kabar tentang pesatnya usaha Hendra ikut disebut. "Warungnya ramai sekali sekarang," ujar seseorang. "Katanya dari desa sebelah juga datang," tambah yang lain. Nama Hendra disebut berulang kali. Kisah tentang kegigihannya bercampur dengan spekulasi yang belum tentu benar. Bisikan itu pun pelan-pelan berjalan, seperti asap tipis yang mengikuti arah angin. Dari warung kopi ke teras rumah, dari mulut ke mulut. Dan tanpa disadari Hendra, tanpa ia ikut campur sedikit pun, suara-suara itu perlahan sampai ke telinga Bu Rodiah, yang selama ini telah menyimpan keyakinan sendiri tentang kekayaan dan keberkahan. Di desa Karangjati, pagi-pagi tetap terasa hangat oleh aroma bubur yang mengepul. Warung kecil itu terus dipenuhi pembeli, dan Hendra terus bekerja seperti biasa. Namun di antara pujian dan bisikan, sesuatu mulai bergerak pelan. Sebuah arus tak terlihat yang kelak bisa mengubah ketenangan desa itu. Sejak warung bubur Hendra berdiri semi permanen di depan rumahnya, perubahan itu semakin nyata di mata warga desa Karangjati. Setiap pagi, bangku-bangku kayu terisi penuh. Motor-motor terparkir berjejer. Bahkan beberapa orang dari desa tetangga rela datang lebih awal agar tak kehabisan. Perubahan kecil yang dulu terasa wajar,
kini mulai terlihat mencolok bagi sebagian orang. Dan di antara mereka yang memperhatikan dengan saksama, ada Bu Rodiah. Suatu pagi, ketika ia pulang dari pasar, ia melewati warung Hendra. Ia melihat sendiri antrean pembeli yang tak putus. Asap tipis dari panci besar mengepul, suara tawa terdengar ringan, dan Hendra berdiri di balik meja kayu dengan celemek bersih, melayani dengan ramah. Pandangan Bu Rodiah berhenti pada motor bekas yang terparkir di samping warung. Itu motor baru ya? Gumamnya dalam hati. Ia ingat betul, beberapa bulan lalu Hendra masih mendorong gerobak tua. Kini ia memiliki warung sendiri, motor untuk belanja bahan, bahkan terdengar kabar ia ikut menyumbang untuk memperbaiki genteng musola. Alih-alih merasa bangga pada pemuda desa yang rajin, hati Bu Rodiah justru terasa panas. Anak muda baru lulus sekolah, kok cepat sekali kaya, ucapnya lirih, hampir seperti desahan. Siang itu, seusai pengajian, ia duduk bersama beberapa ibu-ibu di teras rumahnya. Topik pembicaraan tak jauh dari kehidupan sehari-hari, harga beras, anak-anak yang mulai ujian, dan tentu saja, warung bubur yang semakin ramai. Warungnya Hendra sekarang makin besar ya, Bu, kata Bu Salmah dengan nada kagum. Katanya tiap hari hampir habis sebelum jam 10. Bu Rodiah mengangguk pelan, tetapi senyumnya kaku. Cepat sekali perubahannya, katanya. Baru beberapa bulan. Ya namanya juga rezeki, sahut seorang ibu lain. Kata itu, rezeki, membuat dada Bu Rodiah terasa sesak. Dalam benaknya, segala sesuatu yang datang cepat selalu menyimpan tanda tanya. Ia terbiasa memandang kekayaan dengan kecurigaan. Baginya, kerja keras saja tidak cukup menjelaskan perubahan sepesat itu. Ia mulai menghubungkan satu hal dengan hal lain. Motor baru, warung semi permanen, sumbangan untuk mushola, antrean panjang setiap pagi. Menurut saya, ia memulai dengan suara pelan, membuat ibu-ibu lain menoleh. Tidak mungkin usaha kecil berkembang secepat itu tanpa bantuan lain. Bantuan apa, Bu? Tanya seseorang. Bu Rodiah menatap ke arah jalan, memastikan tak ada orang luar yang mendengar. Lalu ia berkata lebih pelan lagi, zaman sekarang banyak cara instan. Pesugihan, misalnya. Beberapa ibu langsung saling pandang. Ah, masa iya? Bisik Bu Salmah ragu. Kenapa tidak? Jawab Bu Rodiah cepat. Kalian sendiri bilang terlalu cepat. Baru lulus sekolah, belum pengalaman banyak, tiba-tiba ramai pembeli dari mana-mana. Padahal ia tahu Hendra memang rajin. Ia sering melihat lampu dapur rumah itu menyala sebelum subuh. Namun prasangka yang sudah tumbuh membuatnya mengabaikan fakta-fakta sederhana. Dalam pikirannya, tidak mungkin kesuksesan datang murni dari usaha dan sedekah. Beberapa hari kemudian, saat senja turun dan ia menutup jendela dapur, ia melihat sosok lelaki berjalan di kejauhan menuju arah kebun dan hutan kecil di pinggir desa. Cahaya redup membuat wajahnya tak jelas. Entah kenapa, bayangan itu langsung ia kaitkan dengan Hendra. Padahal ia tidak pernah memastikan, tidak pernah memanggil atau mendekat. Hanya siluet samar di antara pepohonan. Namun dalam benaknya, siluet itu berubah menjadi kepastian. Keesokan harinya, saat kembali berkumpul dengan ibu-ibu, ia berkata dengan nada meyakinkan, aku pernah lihat dia pergi malam-malam ke arah hutan. Kapan, Bu? Tanya salah satu ibu. Beberapa hari lalu. Sendirian. Jalannya cepat. Benarkah itu Hendra? Bu Rodiah mengangguk mantap, meski dalam hatinya sendiri ia tak benar-benar yakin. Ya, siapa lagi? Badannya tinggi, kurus, mirip sekali. Kata mirip perlahan menghilang dari ucapannya di percakapan berikutnya. Yang tersisa hanya kepastian. Aku pernah lihat dia ke arah hutan malam-malam. Kalimat itu mulai berpindah dari satu telinga ke telinga lain. Dari teras rumah ke warung sayur. Dari pengajian ke halaman sekolah. Gosip itu tidak langsung berubah menjadi tuduhan. Ia hanya seperti asap dapur. Tipis, samar, tetapi perlahan memenuhi ruang. Katanya pernah ke hutan malam-malam. Hutan? Ngapain? Entahlah, orang bilang ada dukun di sana.
Setiap kali cerita itu berputar, detailnya sedikit berubah, sedikit bertambah. Sementara itu, Hendra tetap menjalani rutinitasnya. Ia tidak tahu bahwa langkahnya yang mungkin hanya pergi membeli kayu bakar atau mengantar pesanan sore hari telah berubah menjadi cerita yang berbeda. Di rumahnya, Bu Rodiah merasa seolah menemukan pembenaran atas prasangkanya. Kekayaan cepat itu pasti ada sebabnya, katanya pada diri sendiri. Ia bahkan mulai memerhatikan setiap perubahan kecil pada diri Hendra. Jika ia membeli bahan dalam jumlah lebih banyak, itu dianggap bukti. Jika pembeli datang dari luar desa, itu dianggap pertanda. Kiai Ahsan sebenarnya sempat mendengar desas-desus itu. Suatu malam, ia berkata pelan pada istrinya, "Jangan mudah menuduh, Rodiah. Fitnah itu berat dosanya." Bu Rodiah mengangkat wajah. "Saya tidak menuduh. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Belum tentu benar. Tapi belum tentu juga salah," jawabnya cepat. Perbedaan cara pandang itu kembali terasa jelas. Jika Kiai Ahsan memilih menahan diri, Bu Rodiah justru merasa berkewajiban menyuarakan kecurigaannya. Ia tidak merasa sedang berbuat salah. Dalam pikirannya, ia sedang melindungi desa dari kemungkinan bahaya yang tak terlihat. Padahal yang ia sebarkan hanyalah bayangan samar yang belum pernah ia pastikan. Hari demi hari, asap gosip itu semakin tebal. Tidak semua orang mempercayainya, tetapi cukup banyak yang mulai bertanya-tanya. Dan setiap kali nama Hendra disebut dengan nada ragu, hati Bu Rodiah justru merasa puas, seolah keyakinannya mendapat tempat. Di desa Karangjati yang biasanya tenang, bisikan-bisikan itu bergerak pelan. Tak terlihat jelas, namun cukup untuk mengotori udara yang sebelumnya jernih. Sementara di warung kecilnya, Hendra tetap mengaduk bubur dengan ketekunan yang sama, tanpa menyadari bahwa di balik ramaian pembeli, ada bayangan prasangka yang mulai mengikuti langkahnya. Musim hujan datang lebih deras dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak pagi, langit desa Karangjati sudah menggantung kelabu. Angin berembus lembab, membawa bau tanah basah yang khas. Menjelang sore, hujan turun tanpa jeda, deras dan panjang, membuat jalanan becek dan selokan meluap. Sungai Karangjati yang biasanya mengalir tenang di pinggir desa berubah warna menjadi coklat keruh. Airnya naik perlahan, menabrak batu-batu besar di tepiannya, menimbulkan suara gemuruh yang tak biasa. Di rumah sederhana Kiai Ahsan, suasana sedikit berbeda hari itu. Keponakannya dari kota, Faris, sedang berkunjung. Anak laki-laki berusia 8 tahun itu datang bersama ibunya untuk menghabiskan libur sekolah. Tubuhnya kecil, kulitnya lebih cerah dibanding anak-anak desa yang sering bermain di bawah matahari. Namun semangatnya tak kalah lincah. Sejak pagi Faris sudah gelisah karena hujan tak berhenti. "Paman, boleh main di luar?" tanyanya polos. Kiai Ahsan tersenyum lembut. "Tunggu hujannya reda sedikit, Nak. Sungai sedang besar." Faris mengangguk, tetapi ketika hujan berubah menjadi rintik-rintik menjelang sore, ia tak bisa lagi menahan diri. Ia keluar bersama beberapa anak desa yang sudah menunggunya di depan rumah. Anak-anak itu terbiasa bermain hujan-hujanan. Bagi mereka, genangan air adalah taman bermain, dan suara hujan adalah irama kegembiraan. Mereka berlari ke arah sungai sambil membawa kertas yang dilipat menjadi perahu kecil. "Cepat! Airnya deras!" teriak seorang anak. Faris tertawa lepas. Ia belum pernah melihat sungai sebesar itu. Di kota, ia jarang bermain di alam terbuka. Baginya, sore itu terasa seperti petualangan. Di tepi sungai, air sudah hampir menyentuh batas rumput. Tanah di pinggirannya terlihat lembek dan licin. Beberapa warga yang lewat sempat menegur. "Hei, jangan terlalu dekat," teriak Pak Rudi, seorang petani yang baru pulang dari sawah. "Arusnya kuat." Anak-anak hanya mengangguk sekilas, lalu kembali tertawa. Perahu kertas mereka dilepaskan satu persatu, mengikuti arus yang deras. Faris berdiri paling depan. Ia ingin melihat perahunya melaju lebih jauh. Hujan kembali turun, kali ini lebih lebat. Butiran air memukul permukaan sungai, membuat arus semakin liar. "Faris, mundur sedikit," teriak salah satu temannya.
Namun suara gemuruh air menelan peringatan itu. Tanah di bawah kaki Faris mulai retak halus. Ia tidak menyadarinya. Kakinya yang kecil terus melangkah mendekat. Tiba-tiba terdengar bunyi krek pelan. Sebagian tanah pinggir sungai longsor kecil, ambles beberapa senti. Faris kehilangan pijakan. Tubuhnya tergelincir ke depan. Semuanya terjadi dalam hitungan detik. "Faris!" teriak anak-anak bersamaan. Tubuh kecil itu jatuh ke air yang keruh. Arus sungai yang deras langsung menyeretnya. Tangannya sempat rangkat, mencoba meraih apapun di sekitarnya, tetapi tak ada yang bisa digenggam. Anak-anak lain berteriak histeris. Salah satu dari mereka berlari menuju permukiman. "Faris jatuh! Faris jatuh!" teriaknya panik. Beberapa warga yang mendengar segera berlari ke tepi sungai. Hujan semakin deras, membuat pandangan kabur. Air sungai mengalir liar, membawa ranting dan sampah. "Di mana jatuhnya?" tanya Pak Rudi sambil mencoba melihat ke tengah arus. "Di sana tadi," tunjuk seorang anak dengan tangan gemetar. Beberapa lelaki mencoba menyusuri tepi sungai. Ada yang membawa bambu panjang, ada yang nekat turun sedikit ke air. Namun arus terlalu kuat. Setiap langkah terasa berbahaya. Di rumah, Bu Rodiah mendengar keributan dari kejauhan. Ia keluar dengan wajah bingung. Tak lama kemudian seseorang berlari menghampiri. "Bu, Faris jatuh ke sungai." Wajah Bu Rodiah langsung pucat. "Apa?" Ia berlari tanpa memedulikan hujan yang membasahi tubuhnya. Di tepi sungai, ia melihat kerumunan orang dan wajah-wajah tegang. Kiai Ahsan menyusul tak lama kemudian. Napasnya tersengal. Ia berdiri mematung melihat arus yang mengalir deras. "Ya Allah!" lirihnya. Warga terus mencari. Beberapa menyusuri sungai ke arah hilir. Namun air terlalu keruh, terlalu liar. Hujan tak juga reda. Teriakan anak-anak yang tadi bermain kini berubah menjadi isak tangis. Mereka berdiri berkelompok, tubuh kecil mereka menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan. Bu Rodiah terduduk di tanah yang basah, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia memanggil nama Faris berulang kali, seolah suaranya bisa melawan derasnya arus. Namun sungai tak menjawab. Waktu terasa melambat. Senja turun perlahan, membuat langit semakin gelap. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, tetapi di tepi sungai, suasana hanya dipenuhi suara hujan dan gemuruh air. "Airnya terlalu besar," ujar seseorang dengan nada berat. "Kita harus tunggu hujan reda untuk mencari lebih jauh." Desa Karangjati yang biasanya tenang berubah menjadi lautan kepanikan. Kabar itu menyebar cepat dari rumah ke rumah. Keponakan Pak Kiai hanyut. Anak kecil itu terseret arus. Warga berkumpul, sebagian membantu mencari, sebagian lagi hanya bisa berdoa. Di tengah kerumunan, Kiai Ahsan berdiri dengan wajah pucat namun berusaha tegar. Bibirnya komat kamit membaca doa. Ia tahu tak ada yang bisa melawan kehendak Tuhan, tetapi sebagai paman, hatinya hancur melihat musibah itu terjadi begitu cepat. Hujan akhirnya mereda menjelang malam, tetapi sungai masih mengalir deras. Tubuh kecil Faris tak terlihat lagi. Ia telah menghilang di telan arus. Malam itu, Desa Karangjati diliputi duka yang berat. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan ringan. Hanya bisikan doa dan wajah-wajah muram di bawah cahaya lampu yang temaram. Musim hujan yang biasanya membawa kesuburan, sore itu justru membawa kehilangan. Dan di antara derasnya air yang mengalir tanpa henti, tersimpan kepedihan yang belum menemukan jawaban. 2 hari 2 malam Desa Karangjati hidup dalam kecemasan. Sejak Faris terseret arus, warga bergantian menyusuri sungai. Ada yang berjalan di tepiannya sambil membawa senter saat malam tiba. Ada yang menggunakan perahu kecil untuk menyisir bagian yang lebih tenang. Hujan sudah berhenti, tetapi air sungai masih tinggi dan keruh. Di rumah Kiai Ahsan, suasana sunyi dan berat. Ibunda Faris hanya bisa menangis pelan, duduk bersandar di dinding dengan mata sembab. Kiai Ahsan tetap berusaha tegar, meski wajahnya pucat dan garis-garis kelelahan terlihat jelas. Ia memimpin doa bersama setiap malam,
memohon agar keponakannya segera ditemukan, apapun keadaannya. Bu Rodiah tak banyak bicara selama 2 hari itu. Wajahnya muram, tetapi matanya terlihat gelisah. Sesekali ia keluar rumah, memandangi arah sungai, lalu kembali masuk tanpa sepatah kata. Pada pagi hari ketiga, seorang warga pencari ikan yang biasa menjala di bagian hulu sungai berteriak memanggil orang-orang. Di sini, ada tubuh anak kecil. Beberapa lelaki berlari mendekat. Tubuh Faris tersangkut di antara ranting dan semak yang menumpuk di tikungan sungai. Air yang surut sedikit membuat jasad kecil itu terlihat jelas. Kabar itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, warga berkumpul di hulu sungai. Beberapa menunduk tak sanggup melihat. Yang lain membantu mengangkat tubuh kecil itu dengan hati-hati. Tangis keluarga pecah saat jasad Faris dibawa pulang. Ibunya meraung memanggil namanya. Suaranya serak oleh kesedihan. Bu Rodiah terduduk lemas, menggenggam kain yang membungkus tubuh keponakannya. Kiai Ahsan berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang tetapi matanya merah. Ia tidak banyak bicara. Hanya doa yang terus mengalir dari bibirnya. Sebagai seorang kiai, ia tahu setiap yang bernyawa pasti kembali kepadanya. Namun sebagai paman, hatinya hancur. Pemakaman dilakukan siang itu juga. Warga desa datang berbondong-bondong. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis dan lantunan doa. Semua orang sepakat bahwa itu musibah. Kecelakaan karena arus sungai yang deras. Anak-anak memang sering bermain di sana saat hujan, meski sudah diperingatkan. Namun di tengah suasana duka yang seharusnya menyatukan hati, benih prasangka justru tumbuh di benak Bu Rodiah. Sore setelah pemakaman, ia duduk bersama beberapa ibu di teras rumah. Mata mereka masih sembab. Suara mereka pelan, penuh empati. Sudah takdir, ucap Bu Salmah lirih. Bu Rodiah menatap kosong ke depan. Takdir memang dari Tuhan, katanya pelan, tapi kadang ada sebab yang dibuat manusia. Beberapa ibu menoleh. Maksudnya, Bu? Tanya salah satu dengan hati-hati. Bu Rodiah menarik napas panjang. Ini bukan kecelakaan biasa. Ibu-ibu saling pandang. Sungai memang deras, sahut seseorang. Tapi kenapa harus Faris? Lanjut Bu Rodiah dengan nada berbeda. Kenapa setelah itu ada yang justru makin lancar usahanya? Kalimat itu menggantung di udara. Siapa maksudnya? Bisik Bu Salmah. Bu Rodiah menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan namun tegas, Hendra. Nama itu membuat beberapa ibu terdiam. Usahanya makin laris setelah kejadian ini. Kalian tidak curiga, katanya lagi. Padahal kenyataannya, warung bubur Hendra memang sudah ramai sejak sebelum musibah itu terjadi. Namun dalam pikiran Bu Rodiah yang telah lama dipenuhi prasangka, segala sesuatu terasa saling terhubung. Terlalu cepat semuanya. Lanjutnya, baru beberapa bulan sudah punya warung besar. Aku juga pernah lihat dia ke arah hutan malam-malam. Cerita yang sebelumnya hanya bisikan kini terdengar lebih jelas, lebih berani. Beberapa ibu tampak ragu. Jangan sembarangan bicara, Bu. Ini soal nyawa. Saya tidak sembarangan, jawab Bu Rodiah dengan nada yakin. Zaman sekarang banyak orang cari pesugihan. Butuh tumbal. Kata tumbal membuat suasana semakin tegang. Tak butuh waktu lama, percakapan itu menyebar. Dari teras rumah ke warung sayur. Dari pengajian ke halaman sekolah. Setiap kali cerita berpindah, nadanya semakin tajam. Katanya ada tumbal. Siapa? Hendra. Yang jual bubur itu. Warung bubur Hendra yang biasanya ramai mulai terasa berbeda. Hari berikutnya, pembeli berkurang. Beberapa pelanggan tetap memilih tidak datang. Ada yang hanya lewat tanpa berhenti. Ada yang datang tetapi berbisik dengan wajah ragu. Hendra menyadari perubahan itu, tetapi ia tak tahu sebabnya. Seorang pelanggan yang biasanya duduk lama kini makan dengan cepat lalu pergi tanpa banyak bicara. Mas, buburnya tetap enak, katanya, tetapi matanya tak berani menatap. Di pasar, Hendra mendengar potongan kalimat yang membuat dadanya sesak. Katanya ada hubungannya dengan anak yang hanyut itu. Pesugihan.
Ia terdiam. Awalnya ia mengira salah dengar. Namun ketika hari demi hari pembeli semakin sedikit, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Suatu pagi, warungnya yang biasa penuh kini hanya diisi 3 orang. Bangku kayu yang dulu tak pernah kosong kini berderet sunyi. Ibunya mendekat dengan wajah cemas. "Ada apa, Hendra?" Hendra menggeleng pelan. "Entahlah, Bu." Ia mencoba tetap tersenyum, tetap melayani dengan ramah. Tetapi di dalam hatinya muncul pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang salah? Apakah rasanya berubah? Apakah ada yang tersinggung? Sore itu, saat ia membeli bahan di pasar, 2 pedagang menghentikan obrolan saat ia lewat. Suasana terasa canggung. Hendra pulang dengan langkah lebih lambat dari biasanya. Ia duduk di bangku kayu warungnya yang kini sepi, memandangi panci bubur yang masih hampir penuh. Ia tak tahu bahwa di sudut desa, namanya disebut-sebut dengan nada yang tak lagi ramah. Ia tak tahu bahwa musibah yang merenggut nyawa seorang anak kecil kini berubah menjadi bayangan yang mengarah padanya. Yang ia tahu hanya satu, ia tidak pernah berbuat salah. Ia bekerja sejak dini hari, berusaha jujur, dan berbagi semampunya. Namun di desa Karangjati, kabar telah bergerak lebih cepat dari kebenaran. Dan suasana duka yang belum reda kini bercampur dengan kecurigaan yang mulai menajam. Sejak kabar kecurigaan itu menyebar, suasana desa Karangjati tak lagi sama. Jika sebelumnya orang-orang hanya berbisik di sudut-sudut percakapan, kini tuduhan mulai terdengar lebih terang-terangan. Nama Hendra tak lagi disebut dengan nada kagum, melainkan dengan nada ragu dan curiga. Sore itu, seusai pengajian di rumah Kyai Ahsan, beberapa ibu-ibu masih duduk melingkar di ruang tamu yang beralaskan tikar pandan. Wajah-wajah mereka masih menyisakan duka atas kepergian Faris, tetapi kini bercampur dengan kegelisahan lain. Bu Rodiah duduk paling depan. Matanya terlihat tajam, berbeda dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang ingin ia tegaskan. "Saya tidak asal bicara," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. "Saya pernah lihat sendiri." Beberapa ibu langsung menoleh. "Lihat apa, Bu?" tanya Bu Salmah pelan. Bu Rodiah mengangkat dagunya sedikit. "Hendra, malam-malam ke arah hutan. Di sana ada orang pintar yang biasa didatangi orang untuk pesugihan." Ruangan mendadak sunyi. Padahal yang pernah ia lihat hanyalah bayangan samar di antara pepohonan saat senja turun. Ia tak pernah mendekat, tak pernah memastikan wajahnya. Namun dalam pikirannya, bayangan itu telah berubah menjadi kepastian. "Apa ibu yakin itu dia?" tanya seorang ibu dengan hati-hati. "Saya yakin," jawab Bu Rodiah tegas, meski hatinya sendiri menyimpan celah keraguan yang ia abaikan. Badannya tinggi, kurus. Siapa lagi kalau bukan dia? Beberapa ibu mulai gelisah. Tuduhan itu bukan lagi sekadar bisikan, melainkan pernyataan langsung. Di sudut ruangan, Kyai Ahsan yang sejak tadi mendengar percakapan itu akhirnya angkat bicara. "Rodiah," ucapnya pelan namun tegas, "hati-hati dalam berbicara. Jangan menuduh tanpa bukti." Bu Rodiah menoleh cepat. "Saya tidak menuduh tanpa dasar, Pak. Saya lihat sendiri." "Melihat dari jauh belum tentu benar," jawab Kyai Ahsan tenang. "Fitnah itu dosanya besar." Suasana semakin tegang. Ibu-ibu saling pandang, tak berani menyela. Namun Bu Rodiah merasa dirinya sedang berada di pihak yang benar. Dalam hatinya, ia yakin bahwa musibah yang menimpa Faris bukan sekadar kecelakaan. Prasangka yang selama ini ia simpan terhadap Hendra kini terasa menemukan momentum. "Kalau memang tidak ada apa-apa," katanya dengan suara lebih keras, "kenapa setelah kejadian itu usahanya tetap lancar? Kenapa tidak ada sedikit pun penurunan?" Padahal kenyataannya, warung Hendra justru mulai sepi sejak gosip menyebar. Tetapi informasi itu tak sampai pada Bu Rodiah, atau mungkin ia tak peduli. Kyai Ahsan menghela napas panjang. "Rezeki seseorang bukan urusan kita. Jangan campur aduk musibah dengan prasangka." Namun kalimat itu tak lagi menenangkan. Bu Rodiah berdiri dari duduknya. Wajahnya memerah, entah karena emosi atau karena merasa keyakinannya dipertanyakan.
Aku tidak takut berkata benar, serunya. Aku pernah lihat Hendra pergi ke dukun di malam hari. Kalimat itu terdengar jelas, tanpa ragu, tanpa embel-embel mungkin atau sepertinya. Ibu-ibu yang mendengar langsung terdiam. Tuduhan itu kini tak lagi samar. Bu, bisik Bu Salmah, ini sudah berat. Namun Bu Rodiah sudah terlanjur tenggelam dalam keyakinannya sendiri. Ia merasa jika ia mundur sekarang, maka semua ucapannya sebelumnya akan dianggap angin lalu. Ia merasa harus menguatkan perkataannya agar orang-orang percaya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangan kanannya. Kalau aku bohong, suaranya bergetar, tetapi keras, biar aku mati digigit anjing. Ruangan seperti kehilangan udara. Beberapa ibu langsung menutup mulut. Ada yang beristighfar pelan. Ada yang memandang dengan wajah ngeri. Sumpah itu bukan sumpah ringan. Mengaitkan kematian dengan ucapan sendiri bukan perkara kecil. Apalagi di tengah suasana desa yang masih diliputi duka. Kiai Ahsan berdiri cepat. Astagfirullah, Rodiah. Jangan bersumpah sembarangan. Namun kata-kata itu sudah terlanjur meluncur. Bu Rodiah justru merasa lega setelah mengucapkannya. Dalam pikirannya, sumpah itu adalah bukti keberaniannya. Bukti bahwa ia yakin pada apa yang ia katakan. Kalau saya salah, biar saya yang menanggung akibatnya. Katanya lagi, lebih pelan namun tetap tegas. Ibu-ibu yang hadir pulang dengan hati tak tenang. Sumpah itu lebih cepat menyebar daripada gosip sebelumnya. Bu Rodiah sampai bersumpah. Sumpahnya berat sekali. Kalau tidak yakin, mana mungkin berani begitu? Sebagian warga justru semakin percaya pada tuduhan itu karena sumpah tersebut. Mereka berpikir tak mungkin seseorang berani bersumpah sekeras itu jika tidak yakin. Sementara itu, Kiai Ahsan duduk termenung di ruang tamu setelah semua orang pulang. Ia menatap istrinya dengan wajah lelah. "Kenapa harus sejauh itu, Rodiah?" tanyanya pelan. "Saya hanya membela kebenaran," jawab Bu Rodiah, meski di dalam hatinya ada getar halus yang ia tolak untuk diakui. "Kebenaran tidak perlu dibela dengan sumpah seperti itu," ujar Kiai Ahsan lirih. Namun pembicaraan itu tak menghasilkan apa-apa. Keduanya terdiam dalam keyakinan masing-masing. Sejak hari itu, fitnah terhadap Hendra semakin kuat. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini merasa punya alasan untuk menjauh. Warung bubur yang sudah mulai sepi menjadi semakin lengang. Ada yang bahkan berbalik arah ketika melihat Hendra dari kejauhan. Di pasar, namanya disebut dengan nada rendah. Itu dia yang dituduh pesugihan. Istrinya Pak Kiai sampai bersumpah. Hendra sendiri hanya merasakan perubahan tanpa mengerti akar masalahnya. Ia tetap bangun pukul 3 dini hari, tetap merebus kaldu, tetap mencatat jika ada kritik. Tetapi setiap hari, pembelinya semakin sedikit. Sementara di rumahnya, Bu Rodiah merasa telah menegaskan posisinya. Ia yakin ucapannya telah memperingatkan desa dari bahaya yang ia percaya ada. Namun di langit Karangjati yang kembali mendung menjelang malam, sumpah yang terucap itu seperti gema yang belum selesai. Kata-kata yang keluar dari lisan tak pernah benar-benar hilang begitu saja. Dan di antara diamnya desa yang mulai terpecah oleh prasangka, sebuah konsekuensi perlahan menunggu waktu. Pagi di desa Karangjati terasa berbeda bagi Hendra. Biasanya, sebelum matahari benar-benar meninggi, 2 bangku panjang di depan warung buburnya sudah dipenuhi pelanggan. Uap kaldu mengepul bersama suara senda gurau para petani yang hendak berangkat ke sawah. Sendok beradu dengan mangkuk, dan suara pesanan saling bersahutan. Kini, yang terdengar hanya bunyi angin menyentuh tirai plastik di depan warung. Hendra tetap bangun pukul 3 dini hari seperti biasa. Ia mencuci beras, merebus tulang ayam, mengiris daun bawang dengan gerakan yang sudah terlatih bertahun-tahun. Tangannya bekerja seperti biasa, meski hatinya tak lagi setenang dulu. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin orang-orang hanya sedang sibuk. Namun ketika matahari mulai meninggi dan hanya 2 mangkuk yang terjual, ia tak bisa lagi menutup mata. Beberapa orang lewat di depan warung. Biasanya mereka menyapa, bahkan sekadar mengangguk. Kini, sebagian memilih menunduk.
Ada pula yang berbisik pada temannya sebelum berjalan lebih cepat. Seorang pelanggan lama sempat duduk, memesan 1 mangkuk. Tetapi sebelum bubur itu benar-benar disajikan, ia berdiri kembali. "Maaf, Hendra, saya teringat ada urusan," katanya pelan tanpa berani menatap wajah Hendra. Hendra hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak." Ia tidak bertanya lebih jauh, tidak memaksa, tidak menyudutkan. Namun ketika punggung pelanggan itu menjauh, ia tahu alasannya bukan sekadar urusan mendadak. Isu yang beredar telah menempel pada namanya seperti bayangan gelap. Tuduhan pesugihan, tuduhan tumbal. Semua itu berawal dari ucapan Bu Rodiah yang semakin keras setelah sumpahnya. Hendra menunduk, mengaduk bubur yang mulai mengental di dalam panci besar. Setiap kali sendok kayu berputar, ia merasa seperti sedang mengaduk kegelisahannya sendiri. Menjelang siang, dagangan masih tersisa hampir separuh. Biasanya, pada jam segitu, ia sudah mulai membersihkan peralatan karena bubur habis. Hari itu, ia menutup warung lebih cepat. Dengan langkah pelan, ia membawa panci-panci berisi sisa bubur ke sepeda motornya. Ibunya menatap dengan mata cemas. "Nak, masih banyak?" tanyanya lirih. Hendra mengangguk pelan. "Tidak apa-apa. Kita bagi seperti biasa." Sejak lama, jika ada sisa bubur, Hendra selalu membawanya ke panti asuhan kecil di pinggir desa. Anak-anak di sana sudah mengenalnya. Mereka memanggilnya Om Bubur. Hari itu pun ia tetap datang. Anak-anak menyambutnya dengan senyum lebar, tanpa sedikit pun prasangka. Mereka tak peduli gosip. Yang mereka tahu, Hendra datang membawa makanan hangat dan sapaan ramah. "Om, hari ini banyak," seru seorang anak kecil dengan mata berbinar. Hendra tersenyum, meski matanya mulai terasa panas. "Iya, supaya kalian kenyang." Ia membantu membagikan bubur ke mangkuk-mangkuk plastik. Melihat anak-anak makan dengan lahap, hatinya sedikit terobati. Jika memang rezekinya bukan dari pembeli hari ini, mungkin Allah mengalihkan kepada mereka. Namun saat ia kembali ke rumah dan melihat dapur yang sunyi, rasa sesak itu kembali datang. Sore menjelang malam, Hendra duduk di beranda. Beberapa tetangga lewat tanpa menyapa. Ada yang bahkan memalingkan wajah. Ibunya duduk di sampingnya. "Nak, kalau memang perlu, kita jelaskan saja ke Pak Kiai," katanya pelan. Hendra menggeleng perlahan. "Saya tidak ingin memperpanjang. Kalau kita membela diri dengan marah, orang justru semakin yakin ada yang disembunyikan." Ia bukan orang yang pandai berdebat. Sejak dulu, ia lebih memilih diam daripada memperkeruh suasana. Ia percaya bahwa kebenaran tidak selalu perlu diteriakan. Malam itu, setelah Isya, Hendra pergi ke musola kecil di ujung gang. Musola itu sederhana, berdinding papan dengan lampu kuning redup. Biasanya ia hanya salat sebentar lalu pulang. Namun malam itu ia tinggal lebih lama. Setelah salat, ia tak langsung bangkit. Ia sujud kembali, lebih lama dari biasanya. "Ya Allah," suaranya hampir tak terdengar. "Jika aku difitnah, Engkau Maha Tahu. Jika aku bersalah, Engkau juga Maha Tahu." Air matanya menetes membasahi sajadah tipis. "Aku tidak tahu harus menjelaskan kepada siapa. Aku tidak tahu bagaimana membersihkan namaku. Tapi Engkau tahu isi hatiku." Ia tak menyebut nama siapapun, tak mengutuk siapapun. Bahkan dalam doa, ia tak meminta agar orang yang menuduhnya mendapat balasan. Ia hanya meminta agar kebenaran dibukakan. Beberapa warga yang kebetulan melihatnya sujud lama mulai merasa tak nyaman. Pak Lurah yang hendak pulang sempat berhenti di luar musola, menyaksikan punggung Hendra yang masih tertunduk. "Orang yang merasa bersalah biasanya gelisah," gumamnya pelan. "Tapi ini, seperti orang yang menyerahkan semuanya." Di sisi lain desa, bisik-bisik tetap berlanjut. "Aneh ya, kok dia diam saja? Orang bersalah kadang memang pura-pura sabar." Fitnah yang terlanjur menyebar seperti benang kusut. Semakin ditarik, semakin sulit diurai. Namun ada pula yang mulai goyah keyakinannya. Bu Salmah, yang dulu mendengar langsung sumpah Bu Rodiah,
kini melihat sendiri bagaimana Hendra tetap membagikan bubur setiap hari. Tak ada tanda-tanda kekayaan mendadak. Tak ada perubahan mencolok. Rumahnya tetap sederhana. Motornya tetap motor lama. Kalau memang pesugihan, harusnya dia makin kaya, bisiknya suatu sore. Tetapi suara-suara ragu itu masih kalah oleh suara gosip yang lebih nyaring. Hendra sendiri tak pernah mengeluh di depan orang lain. Setiap pagi ia tetap memasak dengan jumlah yang sama. Setiap sore ia tetap mengantar sisa bubur. Setiap malam ia kembali bersujud lebih lama. Kesabarannya bukan karena ia tak terluka. Justru karena ia sangat terluka, ia memilih mendekat kepada Allah daripada kepada kemarahan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berat. Warung yang dulu ramai kini seperti hanya simbol keteguhan hatinya. Di dalam dirinya, Hendra hanya menyimpan satu keyakinan, kebenaran mungkin lambat terlihat, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu telah berlalu sejak sumpah itu terucap dengan lantang di ruang tamu rumah Kyai Ahsan. Namun gema kalimat tersebut seperti belum benar-benar hilang dari ingatan warga desa Karangjati. Musim hujan datang lebih deras dari biasanya. Awan gelap menggantung hampir setiap sore. Sungai yang dahulu menelan Faris kembali meluap, seolah mengingatkan bahwa desa itu belum benar-benar pulih dari duka. Malam itu, hujan turun sejak selepas maghrib. Angin berembus dingin, menggoyangkan ranting-ranting pohon bambu di tepi jalan. Bu Rodiah baru saja pulang dari rumah Bu Salmah setelah menghadiri yasinan kecil. Ia menolak diantar, merasa jarak rumahnya tak terlalu jauh. "Sebentar saja, saya sudah sampai," katanya tadi. Lampu-lampu jalan di desa Karangjati memang tidak semuanya menyala terang. Beberapa redup, beberapa berkedip karena tersiram hujan. Jalan tanah yang biasa dilalui kini becek dan licin. Bu Rodiah berjalan sambil menutupi kepala dengan selendang. Di dalam hatinya, ia sebenarnya mulai merasakan sesuatu yang tak tenang sejak beberapa hari terakhir. Ada bisikan kecil yang kadang muncul ketika ia sendirian, tentang sumpah yang pernah ia ucapkan. Namun setiap kali pikiran itu datang, ia buru-buru menepisnya. "Itu hanya kebetulan," gumamnya suatu waktu. Malam itu, langkahnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Angin terasa lebih menusuk. Tiba-tiba, dari balik gelap di dekat semak-semak, terdengar suara geraman pelan. Bu Rodiah berhenti. Seekor anjing liar muncul perlahan dari bayangan. Tubuhnya kurus, bulunya kusam karena hujan. Matanya memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. "Pergi," hardik Bu Rodiah, mencoba mengusir. Anjing itu justru menggonggong keras. Suaranya memecah sunyi malam. Bu Rodiah mundur satu langkah. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba mengambil batu kecil di tanah. Tetapi sebelum sempat melempar, anjing itu melompat. Gigitan pertama mengenai tangannya. Bu Rodiah menjerit, "Tolong!" Ia berusaha melepaskan diri, namun jalan yang licin membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terjatuh dengan keras. Selendangnya terlepas. Anjing itu seperti kehilangan kendali. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Bu Rodiah menutup wajahnya dengan tangan. Namun gigitan berikutnya mengenai pipinya. Jeritannya menggema di antara suara hujan. Warga yang mendengar teriakan itu berlarian keluar rumah. Pak Lurah yang tinggal tak jauh dari lokasi segera mengambil senter dan kayu panjang. Ketika beberapa orang tiba di tempat kejadian, anjing itu sudah berlari menjauh ke arah kebun kosong. Yang tersisa hanyalah Bu Rodiah tergeletak di tanah, bersimbah darah. Wajahnya penuh luka gigitan. Tangannya gemetar lemah. "Cepat, angkat!" teriak seseorang. Kyai Ahsan yang mendengar kabar itu berlari tanpa alas kaki, menembus hujan. Ketika ia melihat istrinya terbaring dalam kondisi mengenaskan, lututnya langsung lemas. "Rodiah, astagfirullah." Bu Rodiah sempat membuka mata sebentar. Bibirnya bergerak, tetapi tak terdengar jelas. Entah hendak memanggil suaminya atau hendak mengucapkan sesuatu yang tertahan. Namun sebelum sempat dibawa ke puskesmas, napasnya terhenti. Hujan masih turun ketika tubuhnya ditutup kain seadanya. Desa Karangjati gempar keesokan paginya.
Kabar kematian itu menyebar lebih cepat dari kabar apapun sebelumnya. Digigit anjing sampai meninggal. Bukankah dulu dia pernah bersumpah? Warga saling berpandangan dengan wajah pucat. Sumpah yang pernah dianggap sekadar kata-kata kini teringat kembali dengan jelas. Kiai Ahsan tak banyak bicara selama proses pemakaman. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Matanya sembab, bukan hanya karena kehilangan istri yang telah mendampinginya bertahun-tahun, tetapi karena ketakutan lain yang lebih dalam. Ia duduk lama di samping pusara yang masih basah oleh tanah merah. "Ya Allah, ampunilah ia," bisiknya lirih. "Jika ia salah dalam ucapan, jangan engkau hukum ia dengan berat." Di dalam hatinya, Kiai Ahsan tahu istrinya bukan orang jahat. Ia hanya terburu oleh prasangka, oleh keyakinan yang tak pernah benar-benar ia uji. Namun fitnah tetaplah fitnah. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana desa berubah drastis. Bisik-bisik mulai mereda, digantikan rasa bersalah yang mengendap di banyak hati. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan beberapa tokoh warga untuk membicarakan isu yang selama ini beredar. "Kita harus luruskan," katanya tegas. "Tidak pernah ada bukti Hendra pergi ke dukun. Tidak pernah ada bukti pesugihan." Beberapa warga mengangguk pelan. Bu Salmah pun memberanikan diri berbicara. "Saya pernah ikut Bu Rodiah malam itu. Sebenarnya kami tidak pernah melihat jelas siapa yang lewat. Hanya bayangan." Pengakuan itu membuat suasana semakin sunyi. Perlahan, kebenaran yang sederhana terungkap. Hendra memang sering keluar malam, bukan untuk bertemu dukun, melainkan untuk mengantar bubur sisa ke panti asuhan lebih awal agar tidak basi. Ia juga kerap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk sedekah, sesuatu yang jarang ia ceritakan. Kesuksesan warung buburnya sebelumnya bukan karena hal gaib, melainkan karena kerja keras, rasa yang konsisten, dan keramahan yang tulus. Ketika kabar klarifikasi itu menyebar, warga mulai mendatangi warung Hendra kembali. Awalnya hanya 1-2 orang, lalu bertambah. Seorang pelanggan lama duduk dan berkata pelan, "Maafkan kami, Hendra." Hendra hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak." Ia tidak pernah menyimpan dendam. Luka itu ada, tetapi ia memilih tidak menajamkannya. Beberapa minggu kemudian, warung bubur itu kembali ramai seperti dulu. Uap kaldu kembali memenuhi udara pagi. Tawa para pelanggan terdengar lagi. Namun desa Karangjati tak lagi sama. Setiap kali melewati makam Bu Rodiah, warga teringat pada satu pelajaran yang pahit. Bahwa prasangka buruk bisa tumbuh lebih cepat daripada kebenaran. Bahwa kata-kata yang terucap tak bisa ditarik kembali. Dan bahwa sumpah palsu bukan sekadar ancaman kosong. Kiai Ahsan tetap mengajar mengaji seperti biasa, tetapi suaranya kini lebih sering mengingatkan tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga lisan. Desa itu belajar dengan cara yang menyakitkan, bahwa satu ucapan tanpa bukti dapat menghancurkan hidup orang lain, dan terkadang, kembali sebagai petaka yang nyata. Dan di antara suara sendok yang kembali beradu di warung bubur Hendra, terselip kesadaran sunyi yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Karangjati.